Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Kartika dari kelas 3A Farmasi. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas, yaitu teknologi formulasi sediaan solid yang diampu oleh Bapak Firman Gustaman. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi sediaan tablet. Nah, terdapat 6 parameter evaluasi sediaan tablet. Yang pertama yaitu ada keseragaman ukuran tablet, kedua ada keseragaman bobot dan kadar tablet, ketiga ada uji waktu hancur tablet, keempat ada uji kekerasan tablet, kelima ada uji kerapuhan atau keregasan atau yang disebut juga dengan tes priabilitas, dan yang terakhir ada uji disolusi. Nah, masuk ke uji yang pertama yaitu uji keseragaman ukuran tablet. Nah, definisinya yaitu merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui keseragaman ukuran dari suatu sediaan tablet. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui adanya masalah pada aliran massa cetak atau pada pengisian granul ke dalam die, karena selama percetakan perubahan terjadi ketebalan merupakan indikasinya. Lalu, alat yang digunakan dalam pengukuran atau evaluasi keseragaman ukuran tablet ini yaitu jangka sorong. Nah, untuk prosedurnya di sini nanti digunakan 20 tablet. Nah, nanti dengan jangka sorong tersebut kita ukur diameternya dan ketebalannya. Setelah itu hitung rata-ratanya dan standar deviasinya. Syarat dari keseragaman ukuran tablet ini, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 dari tebal tablet. Nah, berikut video mengenai pengukuran keseragaman ukuran tablet. Nah, di sini kita menggunakan jangka sorong, kemudian 20 tablet tersebut satu persatu kita ukur dengan jangka sorong mulai dari diameternya, kemudian ketebalannya. Nanti semua data yang diperoleh akan dihitung rata-ratanya, kemudian dihitung standar deviasinya, lalu dicocokkan apakah memenuhi syarat ataukah tidak. Nah, masuk ke uji yang kedua yaitu keseragaman bobot dan keseragaman kadar dari tablet. Nah, pengujian ini dilakukan jika tablet yang diuji mengandung 50 mg atau lebih zat aktif tunggal yang merupakan 50% atau lebih dari bobot satuan sediaan. Nah, pengujian keseragaman kandungan dilakukan jika jumlah zat aktif kurang dari 50 mg per tablet atau kurang dari 50% dari bobot satuan sediaan. Nah, tujuan dari evaluasi ini yaitu untuk mengetahui keseragaman sediaan dan memastikan bahwa setiap tablet mengandung sejumlah obat atau bahan aktif dengan takaran yang tepat dan merata. Nah, alat yang digunakan untuk menguji keseragaman bobot dan kadar ini yaitu neraca digital atau analytical balance. Nah, untuk prosedurnya dapat dilihat di tabel. Nanti di video akan dijelaskan lebih rinci ya. Nah, di sini nanti terlihat untuk uji keseragaman bobot dilakukan dengan menimbang 20 tablet satu persatu. Lalu nanti setelah diuji satu persatu, tablet tersebut ditimbang lagi secara keseluruhan lalu dicocokkan dan dihitung bobot rata-ratanya. Hasilnya tidak lebih dari 2 tablet dan dihitung bobot rata-ratanya. Hasilnya tidak lebih dari 2 tablet yang mempunyai penyimpangan yang lebih besar dari kolom A dan penyimpangan lebih besar dari kolom A, dan tidak boleh ada 1 tablet yang tidak boleh mempunyai penyimpangan bobot lebih besar dari kolom B. Tablet pun yang mempunyai penyimpangan bobot yang lebih besar dari kolom B. Nah, nanti saya santumkan untuk kolom A dan kolom B-nya. Jadi ketika setelah penimbangan satu persatu tablet tersebut lalu dihitung rata-ratanya, nah penyimpangan dari hasil rata-rata tersebut tidak boleh lebih dari kolom A, tidak boleh ada 2 atau lebih tablet yang menyimpang dari tabel A. Lalu jika di kolom B tidak boleh ada 1 tablet yang lebih dari kadar yang telah ditetapkan pada kolom B. Jadi seperti itu ya membacanya. Nah, masuk ke evaluasi ketiga yaitu uji waktu hancur. Nah, waktu hancur itu merupakan waktu yang dibutuhkan sejumlah tablet untuk hancur menjadi granul atau partikel penyusunnya yang mampu melewati ayakan nomor 10 yang terdapat di bagian bawah alat uji. Tujuannya yaitu untuk menetapkan kesesuaian batas waktu hancur yang tertera dalam masing-masing monografi. Lalu menjamin bahwa tablet akan hancur pada cairan tubuh sehingga akan tersedia dalam bentuk molekulernya. Alat yang digunakan untuk menguji waktu hancur tablet yaitu dinamakan dengan disintegration tester. Nah, dapat dilihat ya gambarnya seperti itu, hampir mirip dengan
dissolution tester. Nah, untuk mekanisme prosedurnya dapat dilihat nanti dalam video dalam lebih jelasnya. Dan saya juga cantumkan dalam bentuk gambar, di sini bisa terlihat. Nah, untuk persyaratan dari uji waktu hancur ini, waktu hancur untuk tablet tidak bersalut adalah kurang dari 15 menit. Dan untuk waktu hancur tablet salut gula dan salut non-enterik harus kurang dari 30 menit. Dan untuk waktu hancur tablet salut enterik tidak boleh hancur dalam waktu 60 menit dalam medium asam. Dan harus segera hancur dalam medium basah. Nah, di sini kita lihat ya videonya mengenai pengujian waktu hancur. Yang pertama, tablet yang akan diuji berjumlah 6 tablet tersebut dimasukkan ke dalam tub. Lalu ditutup dengan penutup dan dinaikkan, diturunkan ke dalam ranjang, kemudian dalam medium air dengan suhu 37 derajat, hampir mirip dengan pengujian di solusi. Lalu dalam monografi yang lain disebutkan mediumnya merupakan simulasi dari larutan gastrik atau cairan pada saluran cerna. Waktu hancur dihitung berdasarkan tablet yang paling terakhir hancur. Nah, masuk ke ujinya, yaitu uji kekerasan tablet. Nah, kekerasan menggambarkan kekuatan tablet untuk menahan tekanan pada saat proses produksi, pengemasan, dan pengangkutan. Prinsip pengukurannya adalah proses produksi, pengemasan, dan pengangkutan tersebut akan memberikan tekanan pada tablet sampai tablet retak atau pecah. Kekuatan minimum memberikan tekanan pada tablet sampai tablet retak atau pecah. Kekuatan minimum ini biasanya dimulai pada 4 kg sampai bisa saja dengan sampai 10 kg per cm. Nah, alat yang digunakan untuk menguji kekerasan ini yaitu hardness tester. Nah, untuk prosedurnya saya cantumkan gambar, dan untuk lebih jelasnya saya nanti akan menjelaskan melalui lewat video. Nah, untuk persyaratannya, ukuran yang didapat per tablet itu minimal 4 kg per cm persegi dan maksimalnya yaitu 10 kg per cm persegi. Nah, masuk ke videonya. Untuk uji kekerasan tablet ini, tablet akan diletakkan di antara pegas penekan, kemudian alat tablet diletakkan di antara pegas penekan, lalu alat itu dihidupkan. Nah, jarum penunjuk tekanan akan bergerak sesuai tekanan jarum. Nah, nanti setelah si alat tersebut menunjukkan angka yang tetap dan tidak berkedip-kedip lagi, itu merupakan nilai maksimum kekerasan dari tablet tersebut. Saat tablet retak atau pecah, jarum akan berhenti pada suatu angka sebagai tanda bahwa merupakan suatu angka sebagai penunjuk kekerasan tablet yang dinyatakan dalam satuan kilogram. Jadi setelah kalau misalkan angkanya telah berhenti, itu tandanya itu merupakan kekerasan maksimum yang dimiliki oleh tablet tersebut. Nah, masuk ke uji selanjutnya yaitu uji kerapuhan atau keregasan yang disebut juga dengan friabilitas test. Nah, tes ini merupakan persen bobot yang hilang setelah tablet digunjang. Penentuan keregasan atau kerapuhan tablet dilakukan terutama pada waktu tablet akan dilapisi atau coating. Kerapuhan merupakan parameter yang menggambarkan kekuatan permukaan tablet dalam melawan berbagai perlakuan yang menyebabkan abrasi pada permukaan tablet. Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialaminya sewaktu pengemasan atau bahkan saat pengiriman. Nah, alat yang digunakan yaitu friabilator atau friability tester. Nah, untuk prosedurnya seperti biasa, nanti saya akan tampilkan gambarnya, berikut gambarnya, dan berikut juga perhitungannya dan persyaratannya. Nah, untuk perhitungannya, nanti data yang kita ambil, nanti kan setelah pengujian itu, hasil yang didapat itu, data yang kita dapat adalah berupa bobot tablet sebelum dimasukkan ke dalam friabilator, dan bobot setelah dilakukan pengujian itu. Nah, nanti dimasukkan ke rumus F sama dengan W0 per W1 per W0 kali 100%. Nah, untuk persyaratannya, nilai F ini dinyatakan baik jika kurang dari 1%. Jika F lebih dari 1%, maka tablet dapat diperbaiki dengan cara meningkatkan atau menambahkan kekerasan tablet. Nah, berikut video uji kerapuhan atau friabilitas tester. Nah, tablet yang akan diuji sebanyak 20 tablet
Sebelumnya ditimbang dulu dan harus dipastikan terbebas dari debu dan ditimbang dengan neraca yang telah benar-benar ditara. Setelah itu, tablet tersebut dimasukkan ke dalam alat priabilator dan diputar sebanyak 100 putaran atau dalam waktu 4 menit. Nah, tablet tersebut selanjutnya ditimbang kembali dan dihitung persentase kehilangan bobotnya sebelum dan sesudah setelah pelakuan. Nanti akan didapatkan persen atau persen dari kekerasan tablet tersebut atau persen kadar yang atau tablet yang hilang. Nah, uji yang terakhir yaitu uji disolusi. Nah, ini merupakan uji yang sangat penting mau di dalam formulasi sediaan tablet. Nah, disolusi obat itu apa sih? Disolusi obat adalah suatu proses pelarutan senyawa aktif dari bentuk sediaan padat ke dalam media pelarut. Pelarut suatu zat aktif sangat penting. Artinya, bagi ketersediaan suatu obat sangat tergantung dari kemampuan zat tersebut melarut ke dalam media pelarut sebelum diserap ke dalam tubuh. Nah, tujuan dari uji ini yaitu untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan disolusi yang tertera dalam masing-masing monografi untuk sediaan tablet dan kapsul. Kecuali dinyatakan lain pada etiket bahwa tablet tersebut harus dikunyah. Nah, alat yang digunakan untuk menguji disolusi ini yaitu dinamakan dengan dissolution tester. Nah, untuk prosedurnya, saya akan menjelaskan dengan video. Nah, dari persiapan alatnya terlebih dahulu, kita menyiapkan dengan memasukkan 100 atau 1000 ml Aquades. Nah, ini digunakan untuk medium. Nah, medium ini nanti akan terus terkontinu karena dalam uji disolusi ini kita harus menjaga medium harus dalam keadaan konstan. Artinya volumenya harus tetap karena kita nanti pada setiap saat akan mengambil sampel untuk diuji kadarnya. Nah, setelah persiapan alat disolusi selesai, masukkan sejumlah volume media disolusi seperti yang tertera dalam masing-masing monografi ke dalam wadah. Pasangkan alat dengan benar, biarkan media disolusi hingga bersuhu 37 derajat Celcius dan angkat termometer karena setelah itu termometer tidak digunakan. Masukkan satu tablet atau satu kapsul ke dalam alat, hilangkan gelembung di udara dari permukaan sediaan yang diuji dan segera jalankan alat pada laju kecepatan masing-masing sesuai dengan monografi yang tertera. Dalam interval waktu yang ditetapkan atau pada tiap waktu yang dinyatakan, ambil cuplikan pada bagian pertengahan antara permukaan media disolusi dan bagian atas dari keranjang berputar atau dari alat dayungnya, tidak kurang dari 1% dari dinding wadah. Lakukan penetapan seperti yang tertera dalam masing-masing monografi. Lakukan pengujian terhadap bentuk sediaan tambahan. Jadi pengambilan sampel tersebut sesuai untuk waktunya tergantung dari kita mau mengambilnya pada menit keberapa. Nah, entah itu pada menit ke-5, 10, 15, 30 menit, atau 60 menit. Nah, itu untuk pengambilannya harus diperhatikan. Harus berada di tengah-tengah medium, tapi tidak terlalu dekat dengan matriks obat yang kita uji. Dan juga tidak terlalu dekat dengan tabung atau dayung dari alat
solusi tersebut. Jadi kesimpulannya adalah tablet adalah sediaan padat kompak atau dibuat secara keempat cetak dalam bentuk tabung pipih dan sirkuler. Kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Nah, evaluasi granul ini terdiri dari uji kadar air, uji sifat alir, uji kompresibilitas, uji distribusi ukuran partikel, dan uji bobot jenis. Sedangkan untuk evaluasi tablet terdiri dari uji keseramatan bobot, uji keseragaman ukuran tablet, uji waktu hancur, uji kekerasan, uji friabilitas atau kerapuhan, dan uji disolusi. Semua itu merupakan parameter yang penting untuk menghasilkan sediaan tablet atau granul yang berkualitas dan nantinya akan berpengaruh pada efektivitas dari obat tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi sediaan tablet. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.